Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya Nenden Elsa Fitri dari Universitas Nusa Putra, program studi manajemen. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang materi di akuntansi manajemen. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang lean manufacturing concept. Langsung saja ke materi lean manufacturing concept. Pendahuluan. Dalam sebuah perusahaan manufaktur terdapat aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added atau pemborosan, atau disebut juga dengan wasted, akan mengakibatkan pemakaian sumber daya mulai dari energi, sumber daya manusia, dan waktu yang semakin tinggi. Maka dari itu, proses produksi tersebut tidak efisien. Nah, salah satu metode untuk meminimalkan pada proses produksi adalah dengan lean manufacturing yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi waktu proses produksi dengan cara mengidentifikasi pemborosan waste. Nah, lean manufacturing ini merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi atau meminimalisasi pemborosan waste melalui serangkaian aktivitas penyempurnaan atau improvement. Sejarah lean manufacturing konsep ini, pada Perang Dunia Kedua, perusahaan manufaktur di Jepang menghadapi masalah berupa kekurangan material, uang, dan sumber daya manusia. Kemudian, bagaimana cara mengurangi biaya untuk memproduksi output yang memiliki banyak variasi, namun dalam jumlah yang sedikit. Nah, kemudian lean kembali timbul pada tahun 1940 ketika pekerjaan di Jerman memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jepang, dan seorang pekerja Amerika memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jerman. Nah, sehingga rasio produksi Amerika dan Jepang menjadi 9:1. Kemudian Direktur Toyota di Jepang atau Kichiro merencanakan untuk mengurangi gap dengan Amerika dalam waktu 3 tahun, yang akhirnya melahirkan lean manufacturing. Selanjutnya, konsep lean manufacturing itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dirancang untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan melalui peningkatan keberlanjutan dan pemborosan yang minimal. Penting bagi perusahaan ketika harus responsif terhadap permintaan pelanggan dan perubahan pasar, efisiensi, dan kompetitif dari segi biaya. Dan organisasi biasanya harus memilih antara 2 skenario, yaitu yang pertama, memonitoring biaya dan mengorbankan kinerja dan juga kualitas operasional, atau dengan meningkatkan pengeluaran untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan atau mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Kemudian manfaatnya yaitu untuk bersedia membayar untuk produk, nilai dalam produk atau layanan, dan harapan dari produk atau layanan. Selanjutnya, 5 prinsip dasar lean. Itu terbagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama, mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen. Yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan sistem nilai tersebut, value stream mapping untuk setiap produk. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dari seluruh kegiatan selama proses demi memperlancar arus. Yang keempat, mengorganisasikan pesanan material, informasi, dan produk dalam suatu alur yang baik dan efisien selama proses menggunakan full system. Dan yang kelima yaitu memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan dalam teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dan terus-menerus atau for the customer.
Selanjutnya ada jenis-jenis fase, yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama, defek atau cacat. Nah, dapat berupa ketidaksinambungan produk, kurangnya tenaga kerja, atau saat proses berjalan adanya proses pengerjaan ulang atau dan klaim dari pelanggannya. Yang kedua yaitu waiting atau menunggu. Di sini dapat berupa proses menunggu kedatangan mengamati mesin yang sedang berjalan atau berdiri menunggu langkah proses selanjutnya. Yang ketiga, unnecessary inventory, yaitu atau persediaan yang tidak perlu. Jadi dapat berupa penyimpanan inventory melebihi volume gudang yang ditentukan, material yang rusak karena lama disimpan atau kadaluarsa. Yang keempat, inappropriate forecasting, yaitu proses yang tidak tepat. Jadi dapat berupa ketidaksesuaian proses atau metode operasi produk yang diakibatkan oleh penggunaan tools yang tidak sesuai dengan fungsinya ataupun kesalahan prosedur atau sistem operasi. Yang kelima, unnecessary motion, yaitu gerakan yang tidak perlu. Jadi dapat berupa gerakan-gerakan yang seharusnya dihindari, misalnya pada komponen dan kontrol yang jauh dari jangkauan, double handling layout yang tidak standar, operator membungkuk. Yang keenam, yaitu transportation atau transportasi, yaitu dapat berupa pemborosan waktu karena jarak gudang bahan baku ke mesin itu jauh atau memindahkan material antar mesin atau dari mesin ke gudang produk jadi. Yang terakhir yaitu overproduction atau kelebihan produk. Dalam dapat berupa produksi barang-barang yang belum dipesan atau produk yang diproduksi lebih banyak daripada produk yang dipesan atau dijual. Di sini ada contoh pasti, yaitu waktu tunggu yang tidak perlu di antara langkah-langkah produksi, memproduksi pasokan yang melebihi permintaan pelanggan, tingkat persediaan barang dalam proses yang berlebihan, logistik yang buruk, kerja tidak efisien atau waktu idle, cacat dan kualitas buruk, kesulitan bagi pekerja untuk berpindah antar tugas, dan pekerja yang kurang dimanfaatkan. Selanjutnya ada metode untuk meningkatkan proses sistem dan produk layanan secara sistematis, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, Siklus Plan Do Check at atau PDCA, yaitu teknik untuk manajemen perubahan yang terdiri dari mengusulkan, mengadopsi, mengukur, dan bertindak atas perubahan pada suatu proses. Yang kedua, template pemecahan masalah A3, yaitu metode ini memadatkan semua informasi proyek ke dalam satu lembar kertas berukuran A3. Tools atau alat yang berguna untuk tim template A3 ini menyertakan bagian untuk mencatat kondisi saat ini dan analisis akar penyebab masalah dan banyak lagi. Yang ketiga yaitu 5 whys. Adalah alat yang mampu untuk memecahkan masalah. Mulailah dengan masalah yang ada dan tanyakan mengapa sampai Anda menentukan akar masalahnya. Yang terakhir yaitu teknik Pokayoke. Yang dikenal juga sebagai pemeriksaan kesalahan. Yaitu ini adalah istilah dari Jepang yang mengacu pada mekanisme apapun dalam proses atau produk yang membantu seorang mencegah kesalahan. Selanjutnya, jenis-jenis aktivitas proses produksi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, value adding activity, yaitu aktivitas yang menurut customer mampu memberikan nilai tambah
pada suatu produk atau jasa sehingga customer rela membayar untuk aktivitas tersebut. Yang kedua, non-value adding activity yaitu merupakan konsep yang tidak memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa yang diminta customer. Yang ketiga, necessary non-value adding activity yaitu aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk atau jasa yang diminta customer, tetapi dibutuhkan pada prosedur atau sistem operasi yang ada. Cara sukses dengan konsep line manufacturing, yaitu value stream mapping, alat proses pemetaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi aliran material dan informasi pada proses produksi dari bahan menjadi produk, jadi memudahkan untuk mengidentifikasi pemborosan dalam proses operasional saat ini yang mengoptimalkan cara kerja tim. Yang kedua, proses activity mapping, yaitu pemetaan untuk keseluruhan aktivitas secara detail yang berguna untuk mengeliminasi waste, ketidakkonsistenan, dan kerasionalan di tempat kerja sehingga tujuan meningkatkan kualitas produk dan mempermudah layanan, mempercepat proses, dan mereduksi biaya diharapkan dapat terwujud. Selanjutnya, fishbone diagram atau cause and effect diagram, yaitu suatu proses diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab akibat yang berkaitan dengan pengendalian statistikal. Diagram sebab akibat ini tujuan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab atau sebab dan karakteristik kualitas atau akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tertentu. Selanjutnya, menerapkan sistem Kanban, itu tugas didorong ke pekerja dan produksi diputuskan oleh penggunaan pelayanan yang diantisipasi. Selanjutnya, Gemba atau tempat yang sebenarnya para pemimpin untuk secara rutin membina hubungan dengan karyawan, menciptakan budaya saling menghormati dan kerja sama tim, dan mempelajari lebih lanjut tentang perspektif tim yang bekerja di lapangan. Selanjutnya, 5S tempat kerja, yaitu mendorong tempat kerja yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong peningkatan dan efisiensi keberlanjutan. Di sini ada langkah-langkah 5S, yaitu yang pertama sortir, menentukan alat kerja mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Yang kedua, set in order, atur secara berurutan, mengatur item ke tempat optimal. Yang ketiga, bersinar, membersihkan, memeriksa, dan memelihara ruang. Yang keempat, standarisasi, buat standar yang memastikan pengulangan dan konsistensi. Yang terakhir, sustain, berkelanjutan, menentukan sistem yang mendorong penggunaan metode 5S dalam jangka waktu panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.